Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir ya pada pertemuan kedua kita di hari ini. Ya mudah-mudahan di hari ini itu bisa lebih banyak lagi materi soal yang dibahas. Ya tentunya banyak tidaknya soal yang dibahas itu tergantung dari respon Ibu Bapak semuanya yang ikut aktif gitu ya dalam membahas soal ini. Karena yang paling utama itu sekali lagi saya tekankan bukan jawaban dari kami gitu ya, bukan jawaban dari Bu Yanti sebagai pembimbing Ibu Bapak semuanya, tapi yang paling utama itu adalah keaktifan dari Ibu Bapak semuanya sehingga semuanya saling sharing, saling membuka membuka informasi ataupun memberikan informasi terkait soal yang memang kemungkinan akan dihadapi gitu ya. Nah, jadi di sini nanti akan terbuka gini, oh menurut pendapat Ibu ini mah begini nih cara mencari soalnya ataupun mencari jawabannya gitu ya, menurut ini begini. Nah, nanti mungkin dari Bu Yanti bisa memberikan penguatan gitu, bahwasanya kalau memang yang betul jawabannya berarti ada penguatan, kalaupun yang masih kurang tepat nanti ada beberapa saran yang terkait soal ataupun cara pemecahan soalnya seperti apa gitu. Nah itu, jadi kalau misalkan Ibu Bapak ini hanya mengharapkan jawaban-jawabannya saja, nah ini yang paling dikhawatirkan oleh kami gitu, karena yakin bahwa nanti itu soalnya itu belum tentu seperti ini yang keluarnya gitu, cuman karakternya malah insya Allah gitu ya, karakternya mirip-mirip seperti itu gitu. Nah yang paling bahaya itu hanya sekedar mengetahui oh iya nomor satu yang dibahas itu jawabannya ini ya, nanti pas ujian tahu-tahu menjawab itu ternyata pernyataannya bukan gitu ya pertanyaannya. Nah makanya kami sangat mengharapkan keaktifan dari Ibu Bapak semuanya untuk kelancaran proses belajar Ibu Bapak sendiri gitu. Nah dengan harapannya tentunya dengan belajar pemecahan ataupun memahami karakter soal, insya Allah nanti Ibu Bapak ketika menghadapi soal-soal yang real itu akan mampu lah ya minimal mengetahui oh ini begini seperti itu. Baik, untuk mempercepat waktu pembahasan saya persilakan kepada Bu Yanti untuk memandu Ibu Bapak semuanya. Mangga Bu Yanti. Terima kasih hatur nuhun Pak Andri yang sudah memberikan waktunya. Betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Andri. Oke, sebelumnya saya ingin cek nih suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, terima kasih ya. Jelas. Terima kasih yang sudah stay ya di sini. Ada juga yang dari luar Jawa ya. Terima kasih. Semoga apa yang usaha-usaha Bapak Ibu ini memang betul-betul nantinya akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan bermanfaat. Tentunya ada kata LUS ya, itu yang utamanya ya, lulus. Amin, utamanya. ya amin. Sedikit saya ada pengalaman sedikit aja ya sebelum membahas. Saya itu dari P3K, tapi ngajar sudah 30 tahun, sudah segala macam saya lalui gitu ya. Dari ketua MGMP dan segala macam, dari IKA, dari PP, grup penggerak segala macam. Dan tentang masalah soal, karakter soal itu kebetulan tentang P3K itu kan saya mengalami seperti apa soalnya gitu ya. Jadi memang ada pedagogik itu, kemudian ada profesional. Dan yang profesional itu berarti Bapak Ibu harus betul-betul bisa memahami seluruh bukan seluruh mata pelajaran. Mata pelajaran yang Ibu ampu itu dari kelas 7, 8, 9. Itu dipahami semuanya gitu. Yang paling enak itu yang ngajar 7, 8, 9 kalau SMP ya. Kalau SD mungkin dari kelas dari kelas bawah dan kelas atas. SMA mungkin kelas 10, 11, 12 itu harus harus dipahami gitu. Karena itu mata pelajarannya semuanya gitu ya. Maksudnya pokok bahasannya gitu ya. Kemudian tentang manajerial, kemarin itu ada pedagogik, profesional, manajerial, sosial, sosiokultural, kemudian ada wawancara. Jadi kalau manajerial itu sebenarnya seperti yang akan saya bahas sekarang itu intinya itu hal-hal sikap atau perilaku yang sering kita temui saat kita bekerja gitu. Ya, tapi kan kalau misalkan soal SGT saya buat bukan khusus untuk yang mau melamar kerja, tetapi untuk
ya seorang guru seperti apa gitu, keatasannya seperti apa, dengan rekan seperti apa, kemudian dengan murid seperti apa, sehingga bahasanya pun akan tidak jauh beda dengan itu, dengan bagaimana dengan murid, bagaimana murid seperti apa, tetap saja kembalinya ke pedagogik ya gitu sebenarnya, dan saya alami seperti itu soal-soalnya gitu ya. Kayak yang paling banyak memang profesional ada 70 plus dengan pedagogik ya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan Ibu diberikan lancar. Yang paling utama itu memang tadi kata Pak Andri harus ada keaktifan dari Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa betul-betul mencermati mana kata kunci. Karena utama membaca soal adalah mencari kata kunci ya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mencermati soal, bisa menentukan kata kunci. Jadi soal seperti apapun, mohon Bu Ayu ya. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu bisa memahami kata kunci, insya Allah soal karakter seperti apapun Bapak Ibu bisa memahaminya gitu ya. Walaupun nanti ketika sekarang saya menyampaikan soal begini, kok soalnya berbeda, tapi insya Allah karakternya sama ya. Hanya saja soal yang ditanyakan berbeda, cuma karakter soal sama, tetapi yang ditanyakan berbeda ya. Jadi intinya Bapak Ibu pandai menggarisbawahi kata kunci dari soal, dan setelah Bapak Ibu bisa memahami kata kunci, insya Allah bisa dihubungkan dengan jawaban yang paling relevan gitu ya. Itu saja Bapak Ibu ya, saya mulai saja, dan tentunya ada keaktifan dari Bapak Ibu dan kemudian kita sepakati bersama-sama ya. Baik, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Oke, langsung saja ya. Tidak akan ada ini supaya yang terbahas itu banyak gitu ya. Oke, nomor 1 nih. Ini saya bahas SGT dan plus dengan kemarin yang masih tertinggal yaitu pedagogik. Nah, di sini ada kalimat guru yang baru saja dimutasi dari sekolah. Di sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG. Kalau di SD KKG, kalau SMP berarti MGMP ya. Sedangkan saya yang sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Respon saya, nah ini kan tentang hubungan kita dengan rekan ya. Guru yang baru dimutasi datang kok sudah bisa dapat kepercayaan menjadi ketua KKG, sementara saya misalnya kok tidak mendapatkan posisi ini. Respon yang akan kita lakukan apa gitu ya. Ingat ini soal manajerial atau sosial di sini ya. Jadi harus bisa, yang ini biasanya sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan aturan. Jangan sesuai kata hati biasanya ya. Membiarkan saja mungkin pengalaman ia lebih banyak. B, pasti ada persekongkolan antara ia dan anggota KKG. C, menolak pencalonan ketua karena saya tidak dapat menjadi ketua. D, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Kira-kira menurut respon Ibu, Bapak Ibu apa jawabannya? D ya. Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Kata kuncinya. Respon Bapak Ibu ya. Sebagai menjadi ketua KKG. Menjadi ketua KKG dan respon orang lain yang menjadi ketua KKG ya. Respon kita harus seperti apa? Nah, jadi kata kunci utamanya adalah respon Bapak Ibu. Respon saya. Nah, respon saya sebagai seorang guru, nah harus seperti apa menghadapi seperti ini gitu ya. Betul, jawabannya adalah D. Jadi lebih baik kita meningkatkan kualitas kita supaya bisa dapat kepercayaan. Mungkin dia yang baru datang itu memang sudah langsung mendapatkan. Nah, ada kata kunci yang kedua ini, kepercayaan. Nah, ini yang paling utama. Ya. Berarti yang baru datang itu sudah dapat kata itu, kepercayaan tersebut ya. Jadi mungkin saja ada yang menjawab bukan asal, karena kata hati saya ini. Bapak Ibu menjawab yang ini, membiarkan saja mungkin pengalamannya lebih banyak. Menurut Ibu pasti ini juga betul kan ya? Betul nggak? Ya, bisa juga kan. Tetapi
jawaban ini tidak mencerminkan respon kita sebagai seorang pendidik, respon kita sebagai seorang yang bekerja gitulah ya. Jadi kita ingatnya ke sana. Manajerial kita seperti apa? Respon saya sebagai pendidik aja sebagai, gitu. Iya gitu, betul. Respon kita itu sebagai apa? Karena dalam P3K itu kan ketika soal disampaikan itu intinya berarti akan menjadi seorang pendidik, jadi seorang guru gitu. Ya. Jadi kita bicara jadi jangan bicara respon pribadi ya. Betul. Betul. Kalau secara pribadi bodo amat terserah dia gitu ya, bisa aja ya. Mungkin dia juga ada yang kedua, jangan-jangan nih ada persengkongkolan gitu ya. Atau menolak bisa saja Bapak Ibu kan, bahkan ini respon saya gitu ya. Kalau menurut pribadi sendiri ya bisa saja menjawab yang C Bapak Ibu ya, menolak pencalonan ketua karena saya tidak layak menjadi karena ini tidak berhubungan ya. Menolak pencalonan ketua karena saya tidak layak. Ini saya karena saya sendiri kan tidak dicalonkan ya. Ini tidak ada hubungannya karena dalam soalnya itu justru yang dicalonkan adalah orang lain gitu ya. Jadi betul kata Ibu yang barusan bahwa kata kunci adalah respon saya sebagai seorang pendidik. Sebenarnya kita sudah menjadi pendidik ya, sebagai calon seorang pendidik guru sebagai P3K. Jadi itu kita mikirnya ke sana aja ya Bapak Ibu. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Intinya yang idealis saja. Bapak Ibu menjawab harus yang betul-betul idealis saja. Walaupun dalam kata hati, idealis banget ini nggak usah. Tapi kalau menjawab soal di sini harus betul-betul yang idealis. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak pada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya, ingat Bapak Ibu, pikiran kita, saya seorang pendidik, saya seorang bawahan. Harus seperti apa gitu, mikirnya gitu, idealisnya begitu ya. Jadi harus bagaimana Bu? Kalau kita mikir saya itu seorang guru dan seorang bawahan. Mencoba memahami tugas tersebut. Diam saja nggak mungkin, macam memahami tugas tersebut, menolak, iya betul. Mencoba memahami, walaupun kadang sebenarnya kumahanya udah tahu kita teh capek, udah tahu kita teh nggak bisa, apalagi sekarang dengan berbagai aplikasi dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Tapi kan setidaknya kalau bahasa Sunda mah digusure, guru teh yang tidak bisa juga harus tahu. Dan mudah-mudahan dengan menteri pendidikan yang sekarang bagaimana ya, mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan kita ya. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan kurikulumnya juga tidak dirubah total, walaupun saya melihat dan membaca katanya mau dirubah total. Mau seperti apa gitu ya dirubah totalnya gitu ya. Baru aja bisa memahami tentang kurmer, harus dirubah lagi. Oke, ya lanjut ke nomor 3. Ini agak sebentar ya. Menurut Anda, cara sukses dalam bekerja, ingat bukan sebagai seorang yang umum kita, ya. Menurut Anda, cara sukses dalam bekerja seperti apa? Bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, mematuhi semua ucapan dari kepala sekolah pimpinan, bekerja dengan sepenuh hati, sabar dan ikhlas bekerja terus-menerus tanpa melihat waktu yang ada. Yang mana nih yang idealis tapi tidak lebay gitu intinya ya. Oke. Yang Abu ya, oke. Kita lihat satu-satu saja ya. Karena kunci sukses seorang pekerja ya, tapi bukan secara umum pekerja yang di swasta di luar sana gitu ya. Bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Good banget ya. Mematuhi semua ucapan kepala sekolah. Kalau idealis, iya kita harus manut ke kepala sekolah. Tapi kan kalau kalimatnya umum begini, seolah-olah semuanya harus dianut. Ya. Siapa tahu ada hal yang tidak sesuai. Kalau kalimatnya ada kalimat sesuai aturan, nah baru itu kita bisa milih itu ya. Kemudian bekerja dengan sepenuh hati, ini juga sebenarnya betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian sabar dan ikhlas bekerja terus-menerus tanpa melihat, nah ini skip kalimat ini. Tidak mungkinlah kita ya bekerja terus-menerus tanpa mengenal waktu ya. Jadi jawabannya di antara A atau C kan ya.
antara A dan C gitu ya. Tapi kalau kita misalkan nih bekerja dengan sepenuh hati, apakah bisa menjamin kita bisa sukses? Bekerja sepenuh hati. Kalau kalimat yang bagian A, bekerja dengan profesional berarti sesuai Profesional. yang diampunya, ya, profesional sesuai yang diampunya. Tapi kalau kalimat bekerja dengan sepenuh hati, bicaranya terlalu umum ya. Ya, kalau kata profesional berarti jelas sesuai dengan pekerjaan kita dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Nah, jadi kata hati kita jelas harus di A. Betul, yang A. Karena kalau yang kedua itu terlalu boleh dianggap lebay, nggak apa-apa. Kalau bekerja sepenuh hati sebenarnya benar kan ya, betul gitu. Cuma apa ya, terlalu umum ya. Karena yang kita bahas di sini sukses dalam bekerja. Tapi ingat, soal itu dibuat untuk Bapak Ibu calon guru atau calon guru bukan guru penggerak, maksudnya calon pendidik yang disebut P3K gitu. Jadi seorang guru ya. Jadi jawabannya adalah A. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat Bu A. Oke, kalau sepakat kita lanjut ke nomor 4. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam mengelola kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? Nah, terhadap diri Ibu sebagai seorang guru nih, kumasi cara mengatur waktu untuk pengelolaan kelas dan materi bahkan sampai penilaian tupoksi guru ya, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menilai, merefleksi, ya. Nah, itu harus dengan cara seperti apa, tapi respon Anda untuk mengatur waktunya harus seperti apa. Kita lihat yang bagian A, menyusun promes untuk pembelajaran hari ini. Menyusun promes memang tugas Bapak Ibu ya, tapi kita cari kata kuncinya. Yang ditanyakan apa Bapak Ibu ini? Bagaimana respon Anda mengatur waktu? Waktu tentang apa yang ditanyakan di sini? Pengelolaan, mengatur pengelolaan kelas. Dan materi sampai penilaian. Jadi dari tugas A sampai terakhir. Kalau hanya menyusun promus, apakah bisa mengelola semua yang ditanyakan di sini? Ini akan bikin cukup surat. Kemudian kalau misalkan yang B harus mengacu pada program sekolah. Program sekolah atau program kitab RPP? Program kita. Program kita ya, karena ini adalah RPP itu kan hak prerogatif seorang guru ya, untuk mengelola waktunya, materinya, kelasnya sampai penilaian gitu. Jadi kalau yang bagian A, B jelas tidak ya. Menyusun cara ajar yang efisien. Apakah menyusun cara ajar yang efisien itu masuk ke tentang pengelolaan tentang kelas, tentang materi yang disampaikan, tentang penilaian? Masuk. Oke. Kemudian membuat jadwal pelajaran. Kurikulum biasanya. Kurikulum ya kalau SMP. Ya. SD ada kurikulumnya nggak? Ada guru SD nggak di sini? Lu ada lihat-lihat SMP, SMA itu kurikulum ya. Jadi bukan kita ya. Oke, berarti yang D terlalu umum ya. Yang C udah sesuai, karena yang kita bicarakan adalah tentang waktu, mengatur waktu seorang guru dalam hal tugas awal dari membuat rencananya, melaksanakan dan mengelola kelas sampai penilaian. Berarti yang paling utama yang berhubungan dengan pertanyaan adalah yang C. A atau C? Yang C. Yang C ya. Kalau promise mah hanya berhubungan dengan alokasi waktu lah ya. Alokasi waktu cara sampai 1 tahun, 1 semester. Tapi kalau yang C itu jelas bisa mempengaruhi ke semuanya. Mengatur kelasnya bisa terpenuhi kalau cara ajarnya, modelnya, metodenya ya,
strateginya gitu, disesuaikan dengan kebutuhan materi dan juga penilainya ya. Jadi ini mencakup semua. Oke ya. Sepakat ya Bapak Ibu, berarti jawabannya yang bagian 4 itu adalah C, menyusun cara ajar yang efisien. Karena ini akan bisa mencakup semua dari pertanyaan ini. Pengelolaan kelas, ketika cara ajar, pengelolaan kelas, ketika langkah-langkah pembelajaran ya, kemudian bahkan sampai ke penilaian. Baik Bapak Ibu, kita lanjut nomor berikutnya supaya kita bisa bahas banyak ya. Apa yang Anda akan lakukan, terbalik yang akan Anda lakukan nih. Ya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu sama lainnya. Sering kita temui Bapak Ibu ya, ini mah sering pisan nih. Yang mana Bapak Ibu? Kata kuncinya yang mana nih? Sikap kita yang akan dilakukan ketika menemui konflik anak yang sering mengejek di kelas. Ya. Membantu siswa untuk saling introspeksi diri, menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali, mencoret kedua siswa yang berkonflik agar tidak diberikan nilai, membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Hampir semua betul. Antara A dan D mungkin Ibu ya. Antara A dan D ya. Kalau yang satu siswa untuk introspeksi, melihat dirinya sendiri, tapi tidak ada solusi ya. Ya, tidak ada apa yang dilakukan, betul. Nah, yang D membantu. Yang A itu tidak berat sebelah ya, adil dua-duanya ya. Siswanya kan yang antara yang mengejek dan yang tidak mengejek. Cuma tidak ada solusi yang dicari. Nah, yang bagian D mencari solusi yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan bicara si korban saja Bapak Ibu ya. Jangan bicara si korban, karena yang kita hadapi adalah sama-sama murid kita. Baik yang melakukan yang ngejek maupun yang tidak. Jadi jangan terlalu menjudge yang mengejek gitu. Cari solusi terbaik untuk yang kedua-duanya gitu ya. Makanya itu kan tidak ada istilah, tidak boleh ada hukuman, tidak ada reward, tapi menurut saya ada sebenarnya hukuman, tapi hukumannya bukan fisik dan segala macamnya gitu. Lebih ke, nah ini ada kalimat ini, solusi saling menguntungkan. Ya, jadi walaupun dia salah ya beri hukuman yang menguntungkan untuk dia, tapi untuk membuat efek jerah bukan berarti dengan fisik gitu ya. Bagi sepakat ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang mau menjawab jawaban yang lain. Mungkin saya itu lebih condong ke A gitu. Gimana nih? Adakah yang lebih condong ke A? Ke B. Ke D, ke B. B. Ya? B. Menenangkan siswa supaya D apa D? D, membantu siswa mencari solusi yang saling Oh, menguntungkan. D. Iya, betul. Ya, berarti tidak ada jawaban lain ya, hanya D ya. Kalau berarti sepakat jawabannya D, tidak ada yang A, B atau C ya. Baik, langsung ke nomor berikutnya. Siswa dapat melakukan pelanggaran berkali-kali. Siswa Anda melakukan pelanggaran berkali-kali, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi terus-menerus nih anak teh melakukan pelanggaran terus. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Nah, sering Bapak Ibu lakukan nih. Yang tepatnya apa gitu? Kok ini anak berkali-kali membuat kesalahan, membuat pelanggaran terus. Nih, yang D, Bu. Yang kata kuncinya ingat ya, respon ya. Kolaborasi dengan orang tua. Oke, D. Ya, kita lihat di A dulu ya. Memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. Betul nggak itu? Cuma memperlihatkan saja ya, Bu. Hanya perlihatkan, tapi betul ya. Betul. Nih, ini tata tertibnya. Betul juga, Bu. Ya. Kalau misalkan kalimatnya melakukan, kalau yang ada ikutan guru penggerak, segitiga restitusi. Jadi anak ketika kita ajak ngobrol itu, dia melihat sendiri
kesalahan dia itu kesalahan di tata tertib yang mana gitu ya, sehingga dia bisa menyadari oh iya saya salah, ini tata tertib yang ini yang saya lakukan gitu. Tapi hanya sebatas bahwa dia itu mengetahui bahwa dia melanggar itu gitu ya. Yang kedua, menuliskan catatan hitam pada rapot siswa tersebut. Nah, ini sudah bukan cari solusi, bukan ingin menguatkan positif siswa ya, tapi udahlah langsung lah ini anak dicoret pokoknya nilainya sekian gitu ya. Jadi udah tidak ada kata maaf lah intinya ya. Itu harus dihindari oleh Bapak Ibu ya. Memberikan hukuman yang berat pada siswa tersebut sebagai efek jera. Kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu ya, hal ini mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Untuk zaman sekarang itu sudah berbeda ya Bu ya. Beda. Bapak Ibu dengar berita yang dari mana ya? Dari pulau mana yang gitu ya? Guru yang itu ya Bu ya. Ya, karena ngejewet dipolisikan, ternyata anak polisi itu ya, diminta uang 50.000 dan alhamdulillah sudah dibebaskan ya. Ini benar-benar keterlaluannya. Jadi betul ya, kita sebagai seorang pendidik harus betul-betul jeli, harus betul-betul hati-hati dalam mendisiplinkannya gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika mereka salah harusnya kita tegur ya, tapi ya itulah zaman sekarang ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita ulang lagi. Yang A tidak cocok, kurang cocok intinya ya, karena tidak pas, tidak relevan dengan kata kunci respon apa yang harus dilakukan. Menuliskan catatan juga hanya sekedar menuliskan saja, bahwa apalagi ini sudah menjat anak itu salah, yang namanya salah harus diperbaiki kan ya. Memberikan hukuman, apalagi ini hukuman berat ya. Jadi jelas berarti jawabannya adalah D, berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Karena catatan nih ada kalimat pelanggaran berkali-kali. Nah, kalau pelanggaran sekali kita bisa tangani sekali. Kalau apalagi di SMP ya bisa oleh wali kelasnya, pertama oleh gurunya. Kalau guru udah nggak bisa, berarti oleh wali kelas oleh BP. Kalau sudah ini ya udah berarti dipanggil orang tuanya supaya sama-sama bisa memperbaiki baik di rumah maupun di sekolah gitu. Jadi ini kata kuncinya berkali-kali dan responnya harus seperti apa. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat, baik, Bu. Sekarang nomor 7. Menurut Anda, bagaimana cara merencanakan pembelajaran efektif? Bagaimana cara membuat RPP yang efektif? Untuk zaman sekarang. Apakah B. Yang D. Ada yang B, ada yang D. Oke, kita lihat. D, Bu. Merencanakan jauh-jauh hari boleh ya. Kita membuat RPP sebelumnya gitu ya, betul, boleh. Merencanakan sesuai dengan panduan sekolah, betul juga. Tapi kalau RPP kan bukan panduan sekolah ya. RPP ya panduan RPP gitu ya. Kurikulum utamanya ya. Merencanakan sesuai kebutuhan sekolah. Nah, lah RPP kan intinya untuk kebutuhan murid, bukan kebutuhan sekolah ya. Jadi salah banget ya. Merencanakan sesuai pada gaya belajar. Nah, ini gaya belajar atau saya garis bawahi dan lah yang sekarang itu yang paling utama itu kebutuhan belajar siswa. Murid. Sekarang kita siswa dan murid bingung ya. Nah, yang paling utama itu kalau gaya belajar itu minatnya itu dengan cara seperti apakah anak bisa belajar dengan efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa lah yang paling harus kita diperhatikan, sehingga kita harus melakukan. Jadi dalam RPP itu Bapak Ibu kan harus ada, sekarang itu dalam kurma itu harus ada asesmen awal ya. Sementara asesmen awal itu kan berarti RPP kita buat sebelum kita masuk ke kelas ya. Jadi kalau asesmen awal itu biasanya sebelum pembelajaran dimulai kita membuka asesmen awal, kemudian baru kita bisa mengetahui oh kebutuhan belajar siswa itu beragam. Baru kita bisa disesuaikan dengan kebutuhannya dan bisa dilakukan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya.
Jadi ada istilah berdiferensiasi dulu itu sering dikaitkan selalu dengan gaya belajar. Padahal gaya belajar itu bukan satu-satunya merupakan disebut berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah harus sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa itu dilaksanakan dengan salah satu alatnya, yaitu adalah gaya belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sedikit tentang Kurmer ya. Kita lanjutkan. Oke, yang barusan sepakat ya bagian D ya. Kita lanjut nomor 8. Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Berarti yang utamanya seorang guru berkomunikasi yang baik. Ya, bukan seorang siswa berkomunikasi baik, bukan seorang pembawa acara atau seorang artis berkomunikasi baik. Berarti kita sebagai guru berkomunikasi baik. Jadi jawabannya harus sebagai seorang guru. Yang berkomunikasi baik itu yang seperti apa? Memiliki tata bahasa mudah, mengerti. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Oke. Memiliki bahasa yang halus dan bersemangat. Tidak menyakiti lawan. Yang A umum. Ya, A umum. Ya, walaupun ada siswa ya. Memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Memiliki bahasa yang halus, tidak menyakiti lawan. Ya, karena kita bicara tentang seorang guru ketika komunikasi di kelas, berarti yang paling tepat adalah B. Betul. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Mendengar apa yang disampaikan oleh murid dan bisa merespon apa yang diinginkan oleh murid gitu ya. Yang A kenapa Bu nggak diikutkan? Maksudnya bukan pilihan A. Nah di sini karena kalau bertata bahasa yang mudah dimengerti, oke, betul. Tapi kan kalau responnya biasa, tidak membuat anak menjadi semangat juga, itu tidak bisa disebutkan komunikasi yang baik ya. Kemudian memiliki bahasa yang halus dan bersemangat. Seorang gurunya bahasanya lembah lembut, penuh semangat, tapi tidak mengerti, tidak bisa merespon gitu. Hanya satu arah gitu ya, hanya satu arah, tidak bisa merespon apa yang diinginkan oleh audiennya gitu ya, atau siswanya gitu ya. Kemudian yang D, tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam. Nah ini mah bahasanya seperti antara seseorang dengan seseorang, bukan antara guru dengan siswanya gitu ya. Oke, ada pendapat lain kah selain jawaban B? Setuju Bu, yang B. Setuju ya? Oke, udah jelas ya. Jadi mindset kita adalah bahwa kita adalah ujian yang Bapak Ibu hadapi itu adalah ujian untuk menjadi seorang guru, bukan menjadi seorang pekerja sebagai selain guru gitu ya. Dan sebagai guru atau pendidik yang memiliki atasan dan juga memiliki rekan gitu. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya, ya kalau sekarang mungkin bukan unit ya, ke sekolah lain mungkin ya, ke instansi lain atau ke satuan pendidikan lain. Saya baru saja dimutasikan, Ibu dimutasikan ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Gimana sih respon saya sebagai seorang guru? Ya. Di tempat yang baru itu? Yang A, Bu. Yang A? Yang A, Bu. Oke, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat, atau berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan, duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan, atau mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Yang mana yang paling tepat? Ingat, idealis. Harus idealis gitu. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Apakah pas hanya dengan seorang rekan? Ya.
Ya, Kan belum kurang. tentu rekan yang kita B pilih itu juga siapa Bu tahu. bisa. Iya. Nah, sekarang B, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, cocok nih, Bu, Bapak Ibu ya. Ya, Aturan, cocok. kebijakan. Nah, kebijakan gitu. Kalau kita hanya mengikuti rekan sejawat, takut-takutnya rekan sejawatnya malah sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan gitu ya. Duduk-duduk saja, apalagi kita skip. Mengambil proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat itu sama saja dengan A. Berarti jelas jawabannya adalah B ya. Jadi melalui arsip dan aturan bagaimana caranya ya? Berarti harus memahami, baca-baca, lihat-lihat kebijakan apa saja sih yang ada di sekolah situ gitu ya. Idealis Atau, sekali ya Bu ya jawabannya. betul, harus idealis. Tidak sesuai hati. Betul gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya kalau ketika menjawab manajerial atau kalau sosiokultural itu kan tentang budaya ya. Nah, ini intinya idealis antara atasan dan bawahan. Ya wayahna kalau cek bahasa Sunda nama gitu ya. Memang seperti itu gitu. Profesional, makanya kan profesionalisme gitu ya. Sebagai seorang guru. Kalau profesional sebagai orang guru, bagusnya kita berlaku terhadap murid sebagaimana gitu ya. Kalau dengan atasan berarti manajerialnya berarti harus seperti apa. Oke, jadi kata kuncinya itu Bu ya, betul. Harus idealis gitu ya. Oke, 10. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perusahaan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD ke bawah. Nah, hal ini menandakan bahwa ini literasi ini. 6 anak perempuan bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Jawa Barat. Mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD. Jadi kesimpulannya ada 6 anak yang lulus SD langsung bekerja. Jadi apa kesimpulan dari kasus ini? Kita lihat angkatan kerja lulusan SD dapat digaji bawah UMR. Tidak ada hubungannya karena yang dibicarakan justru anaknya itu ya. Anaknya itu. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik. Setuju nggak? Setuju Bu. Setuju. Oke, kita lihat yang C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. Apa seperti itu? Enggak ya? Tidak Kecuali juga. kerja keras aja ya untuk pekerjaan apa gitu ya. Karena pengalamannya masih minim apalagi masih di bawah umur. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak, tidak ada hubungannya ya. Berarti antara A dan B. Tapi kalau kita lihat yang A itu kolerasinya dengan cerita di sini tidak ada gitu ya. Bukan itu yang diingat pertanyaan ya. Hal ini menandakan bahwa gitu bukan. Kalau pertanyaannya hal ini untuk dilihat dari si yang memberi upah gitulah, baru bisa yang ini. Nah, akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik. Intinya berarti masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya pendidikan intinya. Lulusan SD kenapa sih langsung disuruh kerja? Padahal SMP itu kan masih gratis ya. SMA gratis tapi kadang adalah banyak ini ya. Tapi masih lah intinya mah SD, SMP itu sebenarnya masih gratis banget gitu. Kerasa banget ketika saya punya anak SD, SMP, mulai kerasanya SMA dan kuliah gitu. Terasa banget gitu pengeluarannya gitu ya. Saya anaknya udah 3 Bapak Ibu, tapi udah dewasa-dewasa sekarang. Oke. 11. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, ya PPDB, ya, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan. Nah, berarti kata kuncinya penilaian terhadap kesetiaan dan penghargaan terhadap lingkungan.
tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ditanyakan adalah, jadi indikator pertanyaannya harus bagaimana kepada anak. Nah, jadi kata kunci pertama, adanya PPDB, kepala sekolah ingin menilai tentang kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Indikatornya harus apa pertanyaannya yang merujuk ke sana. Yang mana Bapak Ibu? Yang D, Bu. Yang D, berapa kali Anda bekerja bakti di kampung selama ini? Betul ya, bisa melihat langsung. Peduli nggak? Mau nggak dia bekerja kerja bakti? Apa saja tradisi bersama kampung di sini? Ini terlalu umum. Tradisi bisa saja kan ke seni budaya ya. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga tidak ada hubungan korelasi yang jelas dengan tentang kesetiaan dan kepedulian lingkungan ya. Masyarakat kampung ini sebagai besar bekerja apa? Ini hubungannya pertanyaannya untuk orang tuanya, bukan siswanya ya. Jadi yang paling tepat adalah D, betul ya. Berapa kali Anda bekerja bakti di kampung selama ini? Si anak yang bertanya tidak pernah, gitu. Nah berarti satu kali atau nggak pernah ikutan karena yang ikutan adalah orang tuanya. Nah berarti orang tua harus bisa ngedidik anaknya ya mengikuti untuk pelaksanaan kerja bakti ya. Nah, ini sepakat ya D. Oke. Lanjut nomor 12. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Jadi ada materi tentang informasi keterkaitan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Nah, kira-kira apa nih materi? Seperti apa pelaksanaannya? Kalau kata kuncinya informasi tentang perkembangan teknologi, dampaknya terhadap lawan jenis, antar lawan jenis. Nah, di sini yang disampaikan guru itu adalah antar siswa pergaulan bebas. Yang B, membangun kesadaran siswa perkembangan iptek. Yang B, Bu. Oke, boleh. Siapa? Ada lagi yang lain? B. Kita lihat yang A, memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi. Itu ceramah saja. Ini adalah perkembangan sebenarnya ini gitu ya. Dampaknya terhadap program bebas begini gitu ya. Yang B, membangun kesadaran dirinya langsung ke orangnya ya. Kemudian yang C, mengukur pemahaman, kecakapan siswa, berarti kognitifnya, pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan apa gitu ya. Kemudian yang D, melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika. Nah, untuk sensitif juga kan butuh adanya apa nih yang bagian B? Membangun kesadaran. Jadi yang paling utama adalah kesadaran masalah tentang kedisiplinan pun, tentang peraturan pun, yang paling utama adalah membangun kesadaran yang paling utama, yang paling sulit ini. Ya, membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Ya, oke, langsung ya Bapak Ibu ya. Semakin ini udah 12, 13. Nah, ini agak panjang soalnya Bapak Ibu harus betul-betul dicermati. Berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi, dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inti yang ini ada hasil tes dari tes, observasi, wawancara tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM ya, hasilnya diidentifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi, diperoleh datanya. Ini datanya. 1. Siswa kurang aktif, kurang berminat, dan kurang motivasi belajar.
Jadi hasil tes, hasil observasinya ini dan wawancara. 2, rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Berarti ini lebih ke gurunya ya, dampak ke muridnya seperti apa, belum bisa membuat interaksi yang lebih baik. Nomor 4, metode pembelajaran kurang berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah, nah kita ini rancangan PTK-nya dari permasalahan di sini. Ya, permasalahannya siswa kurang aktif, kurang berminat, kurang motivasi belajar. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal. Berarti model pembelajarannya ya tidak mampu memecahkan masalah. Nah, kalau tentang pemecahkan masalah menggunakan model apa gitu? Kita cari ke sana. Metode pembelajaran kurang berdasar identifikasi masalah tersebut. Oke, PTK yang klop untuk masalah-masalah yang ini yang mana Bapak Ibu? Yang D. Yang B. Yang D, Bu. Penerapan model PBL Project Based Learning untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi, pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sesuai warga negara siswa kelas 4. Oke. Yang D. Ini ada yang menjawab yang lain? Kalau yang D itu meningkatkan hasilnya ya Bu ya. Kalau yang D itu meningkatkan dari mulai proses dan hasil belajar. Hasil belajar. Betul, pelaksanaan kewajiban. Jadi proses, karena di sini ada kan kurangnya menunjukkan interaksi yang maksimal. Ya. Jadi di sini ada masalah proses pembelajaran ya, dan hasilnya juga kurang, motivasinya juga kurang. Jadi memang harus mencari judul PTK-nya itu baik proses, pelaksanaan, dan hasil yang dilakukan atau penilaiannya. Coba kita lihat yang A, pengaruh PBL terhadap hasil belajar. Hasil belajar saja ya. Penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil proses belajar. Hasil proses belajar. Hasil proses belajar. Berarti hanya formatif saja ya. Formatif saja, tidak ada hasil di sumatifnya. Pengembangan PBL berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman ini Ini di SD ya. Enggak, jadi kalau mau kembangkan dengan elektronik belum tentu bisa berhasil gitu ya. Bisa. Ya. Kemudian penerapan model. Nah, ini kalimatnya juga kalimat ini juga harus dilihat. Ini pengaruh, penerapan, pengembangan, penerapan nih kata. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil materi. Tuh. Ada katanya ya, materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Banu Bunel, Malang. Betul Bapak Ibu ya, jawabannya D ya. Jadi memang Bapak Ibu, kecermatan Bapak Ibu betul bahwa yang dilihat bukan hanya hasilnya saja, tetapi prosesnya. Karena dilihat di sini ada siswa itu tidak mampu mengatasi masalah. Kemudian tidak mampu memecahkan masalah. Kemudian kurangnya interaktif sehingga muncullah kurang minat dan kurang motivasi. Oke Bapak Ibu, nah dengan kalimat meningkatkan proses dan hasil berarti di dalam kalimat proses ini berarti akan adanya perubahan model, metode, strategi pembelajaran supaya anak yang nomor 1 ini bisa terjawab. Minatnya dan motivasinya bisa meningkat. Kemudian memecahkan masalahnya apakah bisa menjadi menggunakan di sini kan PBL Project Based Learning. Kalau Project Based Learning itu kan Problem Based Learning, maaf bukan PJBL, PBL ya. Problem Based Learning itu berbasis masalah ya. Jadi perbarui masalah, kemudian anak disuruh untuk berkelompok dan menemukan
menyelesaikan masalah, menyimpulkan masalah, mencari informasi sehingga bisa membuktikan masalah tersebut, sehingga mendorong anak bisa memecahkan masalah, mendorong anak bisa mengatasi masalah. Ya. Jadi masalah yang ada di nomor 1, 2, dan 3 itu akan terjawab, akan bisa diatasi dengan menggunakan PBL dalam proses dan hasil. Oke, Bapak Ibu, sepakat ya? Itu jawabannya adalah nomor 13 adalah D. Oke, lanjut nomor 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian peserta didik adalah self assessment, assessment diri ya. Berikut kegiatan yang paling tepat dilakukan. Jadi assessment diri, assessment anak itu yang tepat apa gitu. Yang A, mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta, mencatat saja ya. Kemudian tentang sikap dan perilaku baik dalam peraturan maupun di luar kelas, dia mencatatkan kelemahannya, kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikapnya. Yang B, penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Kalau indera itu observasi ya, observasi, bukan melihat diri sendiri ya, bukan melihat diri sendiri ya. Jadi tidak kita skip ya. Yang C, meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian. Berarti meminta saling menilainya berarti bukan dinilai oleh sendiri, dinilai oleh orang lain. Nah, berarti itu mah penilaian antar peserta didik ya. Nah, yang D, meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Gimana? Yang D ya. Betul. Jadi dia sendiri yang merefleksi sendiri, saya itu kemampuan saya itu kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu tentang yang sudah dia capai gitu. Ya, jadi sehingga penilaian itu bukan oleh si guru saja tapi murid juga bisa menilai ya. Dan itu akan lebih objektif karena anak menyadari kekurangan dan kelebihannya ya. Sudah pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Kalau saya mungkin karena pelajaran PPKN ya. Jadi di akhir itu ada selain refleksi diri juga refleksi kepada saya. Refleksi diri itu anak menuliskan materi apa saja sih yang dipahami, materi apa saja yang sulit, materi apa yang sedang itu mereka tuliskan gitu ya. Sehingga kita bisa tahu ya. Dan saya juga refleksi pada saya diri sendiri, sudah tanya anak-anak saya ini, ibu belajar hari ini bagaimana? Terlalu cepat tidak? Atau misalkan apakah seru nggak dengan model seperti ini? Atau ngantuk nggak dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada gitu refleksi seperti itu. Ya. Oke, nomor 15. Ketika membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menayangkan gambar orang dari Aceh sampai Papua. Jadi gambar nih orang Aceh begini, orang Sumatera begini, orang Jawa sebegini, orang Bali begini. Jadi gambar-gambarnya, karakteristiknya diperlihatkan. Lengkap dengan karakteristik secara bergantian, tuh lengkap dengan karakteristiknya. Orang Aceh mah begini ya, orang ini begini gitu ya. Secara bergantian menurut teori Jean Piaget ya, ini teori belajar Bapak Ibu ya. Maka narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut berada pada tahap apa. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar ini ya. Ini melalui gambar secara spesifik. Nih orang Aceh wajahnya begini, pakai bajunya seperti ini dan ini gitu sampai Papua berupa gambar. Apakah sensori motorik?
operasional, pra-operasional, operasional konkret, atau operasional deduktif. Sensori motorik itu berarti berupa panca inderanya yang yang dilihatnya gitu ya. Kalau pra-operasional itu biasanya sebelum ke anak usia 2 sampai 7 tahun biasanya pra-operasional itu. Kemudian operasional konkret itu biasanya SD, biasanya hal-hal segala sesuatunya kalau Bapak Ibu guru SD, misalkan kalau belajar matematika, membawa lidi ya, segala macamnya gitu, lebih ke konkret ya. Kemudian segala macamnya boleh dengan gambar-gambar, nih burung itu ini, burung cendrawasiti begini. Nah, ini jadi harus ada terlihat konkret ya. Kalau misalkan operasional deduktif itu sudah mulai dari abstrak, dari konkret ke abstrak gitu ya. Jadi dari umum ke khusus gitu. Sudah mulai biasanya SMP SMA gitu. Operasional deduktif itu. Jadi sudah tidak memerlukan harus dengan gambar-gambar dan sebagainya gitu. Tidak memerlukan sebuah hal-hal yang lebih konkret tapi lebih ke abstrak gitu. Kira-kira dengan menggunakan gambar-gambar ini yang mana? Yang C. Yang C jelas ya. Jadi menggunakan operasional konkret. Usianya 7 sampai 12 tapi SMP itu sudah masuk ke operasional deduktif. Jadi sudah tidak usah lagi dengan adanya gambar-gambar, walaupun mungkin ada sebagian, makanya harus adanya asesmen awal supaya kita bisa melihat ketercapaian anak itu sampai di mana. Siapa tahu anak SMP kelas 7 ternyata ketercapaiannya ternyata dia masih di SD kelas berapa gitu ya. Jadi atau misalkan ada anak misalkan yang sulit untuk melapalkan, ada yang seperti disleksia dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada anak yang di sekolah saya begini Bapak Ibu, anak itu untuk membaca susah, tapi untuk misalkan mengerjakan matematika jago banget gitu. Ada yang begitu ya. Jadi membacanya masih sudah mengatok ya atau terbata-bata, tapi kalau mengerjakan matematika semangat dan benar gitu ya. Jadi ada ya ini ketercapaian tahapan-tahapan ini gitu ya. Jadi yang mungkin ada hal yang tertinggal sehingga ya seperti itu tidak bisa bahasa Sunda nggak geluyur gitu tahapannya gitu. Jadi butuh juga ada pendampingan khusus untuk anak tersebut. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau ada tambahan tentang ini? Tentang gaya belajar. Ini Gen Fidget ya. Untuk guru Bapak Ibu udah ketika belajar pembelajaran menggunakan foto-foto gitu, apakah menjadi di SMP masih lebih anak-anaknya lebih antusias atau bagaimana Bapak Ibu? Ya kadang lebih antusias Bu, jadi masih apalagi anak kelas 7 yang masih terbawa suasana SD pembelajarannya. Jadi mereka lebih tertarik kalau melihat gambar, video, nah kayak gitu daripada kita sendiri sebagai guru menjelaskan. Betul. Jadi masih ada transisi berarti ya kelas 7 ya, betul ya. Kalau udah kelas 8 biasanya sudah mulai ya. Gitu. Jadi harus sabar berarti. Iya. Apalagi kan sekolah kita di perkampungan gitu Bu. Jadi kebanyakannya anaknya kalau lebih tertarik itu pembelajarannya diikuti dengan permainan gitu, bermain atau melihat video atau gambar kayak gitu. Luar biasa ya itu salah satu cara seorang guru supaya anaknya betul-betul bisa memahami ya. Kalau zaman dulu kan ya ceramah aja gitu, tapi nah pala linter ya ceramah nggak ngantuk sebagai penyimak yang baik. Kalau anak-anak sekarang kan kalau untuk menyimak kayaknya kalau ngedengerin kita ceramah terus mereka bukannya mengerti, malah mengantuk gitu.
Betul, 15 menit kemudian udah gandeng gitu ya. Jadi harus diselingi apa gitu. Ditambah lagi kalau zaman dulu kan kalau kita tidak mendengarkan, wah udah penghapus, melayang dan sebagainya gitu ya. Jadi sidakap kalau misalnya Sendanawa gitu ya. Perhatiin aja gitu. Gitu. Jadi betul-betul ya. Berarti memang betul ya dari zaman ke zaman apa ya, pola yang disampaikan dan apa ya, generasi-generasinya memang berbeda. Dipengaruhi juga oleh luar, yaitu dengan adanya ya teknologi juga ya. Kan kebanyakan ya contoh gini juga, anak suruh membuat kalimat kayak gitu kan, YouTube, TikTok. Buat kalimat. Zaman dulu kan membuat sendiri ya, Bapak Ibu ya, kalimatnya. Kalau zaman sekarang udah membuat pertanyaannya ke Google dulu gitu ya. Jadi ya itu. Jadi dulu sudah membuat cerpen atau apa, anak bisa membuat benar-benar sendiri tanpa melihat, karena memang tidak ada. Ya. Nah berarti di sini kita harus menuntun anak mencari di internet itu bukan untuk mencontek, tapi di ATM gitu. Sama dengan Bapak Ibu gurunya juga harus ATM ya Bapak Ibu ya. Ambil, tiru dan modifikasi seperti kalau mengambil modul ya. Jadi harus ada modifikasinya gitu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan. Nah, ya. Untuk belajar terhadap beberapa peserta didik mengantuk. Nah, untuk belajarnya harus ada titik ya, maaf supaya enggak ini. Terdapat beberapa peserta didik mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang relevan, maaf yangnya 2 kali nih. Tindakan yang relevan dicoba untuk dilakukan dulu dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara apa? Anaknya ngantuk, malas, kira-kira harus bagaimana sih? Nah, ini pasti Bapak Ibu bisa langsung jawab nih. Yang C ya, Bu. Menerapkan salah satu metode aktif. Pembelajaran aktif. Ya, good, langsung ya. Kalau kita lihat menyuruh peserta didik membasuh muka, nah, itu yang ngantuk tetap ya itu tunduh kene gitu ya. Kalau ngantuk ya ngantuk ya, betul ya. Si ibu kan ngomong wae ngantuk gitu ya, ngomong aja ngantuk gitu ya. Merancang metode pembelajaran berbasis masalah belum tentu juga ya. Belum tentu dia ini kan ngantuk kan, ini posisinya ininya malas dan ngantuk kata kuncinya gitu ya. Menerapkan salah satu metode aktif sehingga anak bergerak dan sebagainya gitu ya. Supaya mereka tidak ngantuk gitu ya. Melakukan penelitian, wah ini terlalu ini ya, karena yang dipertanyakannya juga bagaimana tindakan prosesnya. Ya, tindakan yang relevan, yang ditanyakan adalah kata kuncinya tindakan yang relevan. Kalau melakukan penelitian itu ini bagus ya, ini kan sebuah masalah ya, ini prosesnya apalagi dengan harus berulang-berulang ya, siklus ya. Oke, Bapak Ibu betul ya, langsung jawabnya betul, menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. Kita lanjut, nomor 17. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran. Merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran, masukan dan menyelesaikan masalah. Sederhana, intinya masalah sederhana. Dalam teks tulis, kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah, berarti kalau kegiatan awal berarti asesmen awal ya. Di sini tujuan pembelajaran mencermati ungkapan atau saran. Jadi melihat ungkapan saran dari temannya. Memberikan pertanyaan tentang suatu kasus. D, oke. Kita lihat yang lain. Memberi pertanyaan tentang suatu kasus. Baik. Mengajak konsep kalimat ungkapan, sasaran penjelasan masalah, mengajak siswa memecahkan permasalahan, cara penyelesaiannya. Ya. Oke. Kalau memberi pertanyaan tentang suatu kasus, itu hanya anak pasti hanya menjawab kasusnya saja. Seperti apa? Ya, itu. Kalau misalkan konsep kalimat ungkapan, saran dan penyelesaian masalah, ini hanya materinya saja gitu. Ya. Ini anak disuruh supaya bisa mencermati orang itu memberikan tanggapan, kemudian dicermati, kemudian
dinilai gitu ya. Nah, jadi yang mana? Jadi intinya anak menilai ya, menilai orang untuk mencermati ungkapan atau saran atau masukan. Yang C ya, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Jadi atau suatu kasus nih. Nih ada kasus nih anak-anak, bagaimana nih misalnya atau misalkan dengan cara menayangkan video ya. Kan ini kegiatan awal ya, menayangkan video suatu kasus, langsung anak ditanya bagaimana nih supaya masalah ini selesai gitu ya. Jadi ketika melihat videonya berarti mereka mencermati ya, melihat. Karena yang diinginkan mereka tujuannya mencermati ungkapan ya. Kemudian melihat videonya, dicermati, dipahami, disimak, kemudian disuruh untuk mencari penyelesaiannya dari masalah yang ada dalam video itu seperti apa. Nah, itu anak pasti bisa menyampaikan gitu. Sesederhana mungkin, karena di sini juga kan sederhana saja ya, sederhana aja. Jadi bisa ya dengan menayangkan sebuah video atau sebuah foto pun gambar, misalkan yang berkelahi, perlihatkan saja ke anak. Nah, ini ada masalah ini loh, harus bagaimana nih? Bagaimana nih sebagai seorang teman harus bagaimana? Nah, itu anak-anak pasti bisa. Pertanyaannya, ini foto apa anak-anak? Terus harus bagaimana? Kalau melihat ini harus bagaimana gitu. Anak bisa mencermati dan bisa mencari penyelesaiannya ya. Baik, sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke nomor 18. Boleh supaya ada suara, dari tadi suara saya terus, silakan siapa yang mau bacakan soalnya? Boleh saya, Bu? Boleh, silakan. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku yang mendukung dalam pembelajaran, perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah. Kata kuncinya? Cara mendidik. Mendisiplinkan ya. Ya, dengan mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu contohnya bagaimana gitu. Harus bagaimana mendisiplinkan anak itu. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama, mengusir peserta didik yang selalu ramai, menyerahkan ke guru BK, tidak ada toleransi keterlambatan nih. Yang mana yang paling cocok? Yang ya. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik dan walaupun ada kata pendisiplinan. Kalau kita fokusnya di pendisiplinan, bisa saja nih yang D ya. Tidak ada toleransi keterlambatan. Peserta didik meskipun sedikit waktu gitu ya. Pendisiplinan gitu ya. Tapi kita itu bicaranya bukan seorang tentara, bukan seorang polisi ya. Kita bicara menjadi seorang antara guru dan murid gitu. Seorang pendidik, tetap kita bicara ke sana. Betul, jawabannya adalah A, membuat tata tertib kelas bersama. Kalau sekarang ini sebutnya kesepakatan kelas ya. Jadi membuat kesepakatan kelas, kemudian konsekuensinya apa? Jadi siswa sendiri yang membuat aturannya itu, siswa sendiri yang membuat konsekuensinya. Sehingga ketika ada siswa yang melanggar, kita lihat kesepakatannya. Jadi mereka menyadari sendiri gitu ya. Nah, jadi dengan adanya membuat tata tertib kelas sendiri bersama-sama itu akan lebih efektif, efisien. Jadi tidak terkesan, memang pendisiplinan itu tidak terkesan ada pemaksaan. Walaupun disiplin itu memang harus ada sifatnya, kalau norma hukum itu kan sifatnya memaksa gitu ya. Nah, tapi ini tata tertibnya disepakati secara bersama-sama dan konsekuensinya sudah ada gitu. Jadi anak akan menyadari, oh iya Bu, berarti saya salahnya di sini, berarti konsekuensinya saya ini gitu ya. Jadi menyadari langsung gitu ya. Sehingga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu tiap kelas itu harus ada Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas ketika kita mengajar di kelas tertentu, kita biasanya kan bukan wali kelas nih, harus ada Bapak Ibu nih kesepakatan kelas mapel matematika dengan Ibu harus begini ya, ketika belajar gini gitu, sehingga anak bisa
mengetahui tata tertibnya dan mengetahui konsekuensinya apa ketika melanggar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Merdeka belajar gitu ya. Menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Ya, jadi kalau yang anak SD katanya di sini permasalahannya ingin kebebasan belajar sesuai minat bakat, intinya mungkin ya, menyukai hal yang baru, praktis serta tentang perhatian pendek. Jadi jangan terlalu panjang gitu, maksudnya lama harus memperhatikannya gitu ya. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan oleh guru apa? Ingat kata kuncinya, ingin kebebasan belajar, menyukai hal yang baru, praktis dan berpikirnya, perhatiannya tidak lama. Yang A, Bu. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Oke. Tidak akan, jadi inti ke sini ya praktis dan pendek-pendek ya. Kemudian guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik, tidak efektif ya. Belum tentu dengan buku elektronik mereka mau baca juga ya. Kemudian menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi, apalagi ini ditambah bacaannya gitu ya. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Nah, ini juga apalagi ini ya. menyalahi aturan ya. Jadi jam pelajaran dikurangi, sok udahlah silakan belajar di rumah saja. Wah, enak banget gitu ya. Oke, betul ya. Jadi yang A ya. Betul, jadi dengan topik-topik kecil, menarik, ya, dan hubungkan dengan hal-hal baru gitu ya. Jadi anak lebih simple gitu. Intinya nggak akan membosankan mungkin menurut mereka gitu ya. Tapi beda lagi kalau udah ke SMP di kelas 8, kelas 9 itu sudah topik-topik kecil itu sepertinya sudah ini. Karena pembahasannya biasanya dalam satu topik saja, biasanya lebih dalam gitu. Biasanya kalau yang ini di SD biasanya seperti itu ya, karena anaknya masih tadi juga ya di tahap praoperasional ya. Kemudian dan juga di tahap konkret juga Bapak Ibu kalau di SD itu ya tahap operasional konkret. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Yang C. Yang C, membangun semangat kekeluargaan. Di sini kan menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik dan tidak adanya mereka beda si A, si B, si C dari latar belakang yang berbeda tidak diperlihatkan ya. Supaya tidak ada terjadi seperti itu, misalkan kalau kita lihat yang A, datang ke sekolah sebelum pembelajaran. Ada nggak kolerasinya dengan pertanyaan ini? Tidak ya. Mengajar mata pelajaran yang baik, ya itu harus. Di materi apapun harus ya. Membangun semangat kekeluargaan. Nyambung ya Bapak Ibu dengan pertanyaannya ya. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. Wah, hebat banget ya. Kalau kita melengkapi sarana walaupun katanya ada kan sudah sertifikasi sok atau pembelajaran teh ya model dan alat peraga dan media silakan cari sendiri ya. Kalau misalkan satu kelas mungkin nggak masalah, di SD kan satu kelas, kalau misalkan saya ngajar 10 kelas harus medianya yang luar biasa atau alat peraga yang luar biasa, tetap aja mengeluarkan kocek yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah di Indonesia itu yang permasalahannya. Coba kalau misalkan guru diberi biaya itu ya lebih luar biasa, nanti mungkin inovasi-inovasi guru juga akan lebih ini. Sekarang pun inovasi guru itu udah banyak, cuma terkendala itu. Kita bisa menyediakan apa-apa. Iya, betul sarana itu kan dengan berbagainya ya, media alat peraga tiap kelas segala macam gitu ya.
Kalau mau supervisi baru ya kita yang bukan ini segala macam. Ketika mau melakukan itu ke setiap kelas jadi bingung. Waduh, kertas post-it-nya nih udah tipis. Aduh, kertas planonya nih udah nggak ada dan segala macam ya Bapak Ibu. Jadi terkendala sarana juga kita itu ya. Oke, lanjut. Sudah ke 21, mudah-mudahan bisa sampai 25 soal ya Bapak Ibu. Bisa kayaknya sampai 25 soal ya. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Jadi guru membuat instrumen evaluasi ya sesuai kompetensi. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian. Jadi dari KD ke IPK ya. Kemudian ke tujuan lah intinya. Jadi ada indikator pencapaiannya apa. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum yang ditetapkan penguasaan indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasar ketercapaian kompetensi. Berarti ini masalah ketercapaian siswa ya. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Kata kuncinya memberi ujian ulang, tapi ketentuannya bagaimana? Jika ada siswa yang belum mencapai, kalau sekarang KKM atau KKTP, ya, harus dengan cara apa? Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Yang D, memberikan pengajaran remedial. Oke. Kalau kita lihat yang ini menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi, tidak ini ya, tidak signifikan ya. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. Nanti IPK-nya beda. Nanti soalnya beda kan IPK-nya sudah ditentukan ya. Indikatornya. Iya, berbeda. Gimana mau ngasih? Maksudnya mau mengetahui kemampuan anak. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Oh, atau kan yang salahnya itu yang tidak ketentuannya. Jadi kalau ada kalimat gini mah menggunakan soal yang berbeda tetapi dengan IPK yang sama gitu ya. Misalnya indikator ketercapaiannya gitu ya. Jadi indikatornya tetap sama, cuma soalnya agak berbeda. Nah, ini A, B, C tidak cocok. Kita lihat ini merancang dan memberikan pengajaran remedial. Betul ya. Jadi dengan remedial dulu baru bisa ada ujian. Gitu. Supaya tetap IPK yang kita buat itu tidak diganti gitu. Karena kan IPK itu yang tidak dicapai oleh anak tersebut. Jadi IPK tersebut diremedialkan dulu atau pengajarannya mengajarkan dulu lagi ya, berikan semacam remedial teaching ya, remedial teaching, bukan pengayaan. Kalau pengayaan itu untuk anak yang nilainya bagus kan ya, dikasih pengayaan. Kemudian setelah adanya remedial teaching baru ada ujian ulang gitu. Ini yang lebih cocoknya yaitu bagian D ya. Jadi intinya Bapak Ibu berarti kalau misalkan remedial, kalau memberikan soal yang sama berarti salah apa betul? Ya, boleh-boleh aja sih, bukan? Boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh aja, tapi mungkin kita lebih lebih remedialnya lebih tepatnya ke soal-soal yang salah itu gitu maksudnya. Kalau yang benar mah dianalisis dulu. Tapi dianalisis dulu gitu. Betul. Kenapa, jadi harus ada analisis. Di sini itu bisa kok salah menjawab gitu di sini. Berarti mungkin apa soalnya itu terlalu sulit atau memang anaknya kurang memahami. Nah, betul harus adanya analisis, betul analisis dari Ibu tepat ya. Jadi ketika setelah ulangan itu memang kita harus menganalisis butir soalnya, bukan analisis ketercapaian. Ada dua kan, analisis ketercapaiannya, ada analisis butir soal. Nah, kalau kita sudah bisa melihat butir soal, insya Allah bisa menentukan harus seperti apa, harus bagaimana soal dan juga action yang akan dilakukan ya. Betul ya Ibu ya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kita sama-sama diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan 22. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan menggunakan dana BOS, wah ini tentang BOS nih ya. Ini masuk lagi ke manajerial.
SCT-nya nih adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun pelajaran. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Nah, sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah, ingat idealis Bu, Bapak Ibu, ingat harus idealis. Antara atasan dan bawahan dan antara aturan nih, ada aturan nih, menggunakan dana BOS. Tapi sebenarnya pergunaannya juga tidak salah ya, untuk membantu anak. Penggunaannya juga benar, ya, aturannya benar, tidak boleh kan? Nah, tapi harus bagaimana Ibu bertindak? Dilema bujukan moral ini. Bujukan moral ini namanya. Kalau dalam guru penggerak itu ada dilema etika, ada bujukan moral. Bujukan moral itu satu sisi masalah ini adalah kalau dianggap benar, satu sisi ini adalah aturan yang benar gitu. Tapi yang ini dilakukan sebenarnya benar juga gitu. Tapi tetap benar itu, tetap yang benar ini tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Yang jadi harus dulu ke sekolah untuk melakukan pada kepala sekolah. Misalnya sudah ada penggalangan dana Bu, baru kurang misalnya masih kurang atau masih sedikit, nah ditambahin dari situ. Jadi mungkin ada nanti juga kalau ada pertanyaan, kenapa uang BOS ini kemanain gitu, mungkin ada penjelasan lagi ke arah sana gitu. Ada alasan, karena penggalangan dana, kurangnya penggalangan dana gitu. Mungkin. Gitu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu harus bisa mencermati soal. Soal di sini bicaranya tentang yang sampai di mana nih? Soalnya. Adakah permasalahan tentang masalah hal lain selain dana BOS, aturan dana BOS dengan siswa harus mau dikasih uang dari dana BOS? Ada nggak permasalahan yang lain? Enggak. Tidak ada ya. Berarti kita fokus ke sana Bapak Ibu. Ya, fokusnya ke dana BOS yang tidak boleh dipakai oleh hal yang lain. Yang satu lagi ingin membantu siswa yang dapat musibah. Fokusnya kedua hal itu karena soalnya tentang itu. Nah, di sini Ibu patut teliti dan jeli tentang soal ini. Jangan sampai terjebak dengan jawaban-jawaban semuanya ini benar. Pasti langsung C mengusulkan pada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Ini betul, tapi tidak ada di soal. Ingat berarti yang mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Nah, betul itu jawabannya A. Ingat Ibu, tadi saya menyampaikan harus idealis, gitu ya. Karena kecuali ke dalam soal ini ada hal lain ya yang bicarakan menjurus ke yang tentang penggalangan dana gitu. Ada ya gitu. Nah, di sini tidak ada. Jadi fokus saja Bapak Ibu ke soal. Jadi ketika di sini butuhnya kata kunci dari soal tersebut. Ya, kata kunci dari soal. Kata kuncinya kan jelas ada dana BOS yang tidak boleh dikeluarkan selain program sekolah, dan yang kedua ada hal yang benar dilakukan tapi melanggar aturan BOS dan tidak ada hal lain yang dibicarakan di sini ya. Oke, jadi sepakat ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kalau yang B, lukatsida ya, kalau bahasa Sunda ya, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak gitu ya. Karena yang dilakukan adalah salah gitu ya. Biarin aja ada kata kepala sekolah gitu ya. Itu juga tidak mencerminkan idealisme ya, tidak menjadikan profesionalisme seorang guru. Mengusulkan kepala sekolah ini juga sebenarnya tidak ada korelasinya dengan yang ada dalam soal. Yang D, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Nah ini walaupun kepala sekolah bertanggung jawab, tapi tetap hal yang dilakukan itu adalah salah. Jadi kalau salah ya udah kita jawab salah aja. Gitu. Sepakat Bapak Ibu ya? Ingat kalau hubungannya tentang manajerial, kita harus idealis, betul, harus idealis gitu ya. Oke, 23. Sepertinya 3 lagi ya, 23, 24, 25. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap
patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, misalnya di sekolah nih, kehidupan saya di sekolah. Jadi intinya ada indikator pembelajaran patuh terhadap ajaran agama yang dianut di kehidupan di lingkungan sekolah. Gitu ya. Motivasi yang dapat disampaikan dalam awal pembelajaran. Nah, berarti kata kunci yang pertama adalah awal pembelajaran. Motivasi awal pembelajaran tentang tujuan pembelajaran atau indikator patuh terhadap ajaran agama dalam kehidupan saya di sekolah. Jadi motivasinya seperti apa? Di awal pembelajaran ketika mau mulai. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi peraturan peragama di sekolah. Nyambung ya Bapak Ibu ya, karena ada tentang mematuhi peraturan agama di sekolah ya, dan bercerita. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Nah, nyambung nggak tentang contoh sikap patuh gitu ya. Ini tidak hanya sebatas materi ya, bukan pemicu, bukan rangsangan untuk anak bisa menuju apa yang akan dibahas gitu ya. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh aturan agama ketika di sekolah. Rada nyambung ini juga ya. Cuma kalau awal itu kalau awal nggak mungkin diskusi ya. Kalau awal itu biasanya dalam kurun waktu sebentar gitu. Yang B kita skip. Yang C skip, mendiskusikan terlalu lama di awal pembelajaran. Antara A dan B dan D. Yang paling cocok. A atau D? Ya, D. Guru memberikan contoh dulu. Contoh dulu, yang D. Memberikan contoh sikap dulu pada aturan agama. Kita lihat lagi ke indikatornya. Menunjukkan sikap patuh terhadap aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Siswanya berarti ya? Guru memberikan kesempatan. Jadi siswa harus jadi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman mematuhi. Oke, betul itu ya. Jadi jadi kalau dihubungkan kepada murid. Betul, karena kalau ini kontekstual ya, lebih ke kehidupan nyata ya, kehidupan nyata siswa gitu ya. Oke, jadi jawabannya A. Nah, ternyata jawaban-jawabannya pada menjebak ya Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati, ingat soal itu harus dibaca dengan teliti, kemudian kata kuncinya ingat ya. Kata kuncinya digarisbawahi, kalau di komputer nggak bisa digarisbawahi ya tulis dalam satu kertas, oh ini kata kuncinya ini, ya gitu. Kata kunci biasanya lebih dari satu, ya, karena biasanya hal yang ditanyakannya apa, terus bahasan dalam soal itu tentang apa saja, gitu. Itu yang harus dicermatinya, gitu. Sehingga jangan terjebak, sehingga ada jawaban yang menurut Ibu betul atau Bapak Ibu betul, ternyata tidak ada kolerasinya dengan yang ada dalam pertanyaan atau soal tersebut ya. Baik, lanjut ke nomor 24 ya. Ana seorang tokoh dihormati. Nih, ada anak, Ana seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah, ingat, seorang guru. Ada tokoh yang dihormati tapi melakukan pelanggaran. Yang D, Bu. Yang D. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke. Ya, jadi karena sesuai ya. Coba yang ini memberi sanksi yang lebih ringan, tidak adil. Memberi sanksi yang lebih berat juga nggak adil, harus sesuai bobot kesalahannya ya. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran kemudian di kemudian hari. Hanya peringatan saja. Hanya peringatan saja. Jadi tidak akan ada efek jera ya. Ya, tidak akan sadar. Walaupun dia adalah anak yang dihormati ya. Ya, sama aja. Iya, jadi tidak ada
kebalah terhadap hukum lah gitu ya. Iya. Oke, good ya. Betul, jadi jawabannya D. Lanjut, terakhir Bapak Ibu ini ya. Seorang guru meyakini bahwa dirinya bisa berkompetensi dengan baik melalui kompetensi yang terus diasah. Menurut Anda, untuk meraih kesuksesan tersebut adalah, ingat pernyataan yang di atasnya. Seorang guru meyakini bahwa dirinya bisa berkompetisi dengan baik melalui kompetensi yang terus diasah. Jadi pemahaman dia harus diasah. Menurut Anda, untuk meraih itu, bekerja dengan cermat, berusaha menjadi terbaik dan diakui, berusaha menyingkirkan orang tidak mungkin, bekerja sepenuh hati mungkin, bekerja berdasarkan kontrak kerja. Wah, ini mah hanya apa ya? Berarti B dan D di skip ya. Antara A dan C. Ingat, bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Iya. Betul ya. Jadi jawabannya A, bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Kalau bekerja sepenuh hati makan sudah pasti itu. Iya, pasti betul. Jadi dengan bekerja dengan cermat, berusaha dengan lebih itu biasanya dengan semangat yang luar biasa, dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa begitu ya sekarang. Amin ya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang bisa sampai 25 soal. Untuk soal yang kemarin akan saya bagikan, tapi saya berikan sampai nomor 30 yang kemarin, tapi saya akan tambahkan pembahasannya karena kemarin katanya ingin lebih komplit. Jadi bukan hanya nomor 2, nomor 1 misalkan B, nggak hanya itu saja. Jadi ada pembahasannya double ya. Alasannya kenapa bisa jawabannya B gitu, Bu? Iya, betul gitu. Jadi ada alasannya gitu. Bahkan ada materinya panjang gitu. Tinggal Bapak Ibu mau baca gitu ya. Jadi boleh berlembar-lembar nggak apa-apa ya. Jadi nanti ada materi-materinya untuk bahan bacaan Bapak Ibu. Ya, jadi makanya saya ke Pak Andri karena saya lihat kemarin Bapak Ibu sepertinya ingin lebih detail. Saya tidak akan hanya kunci jawaban. Iya Pak, Bu, boleh. Jadi enggak sekarang. Tadi ini Pak Andri minta sekarang. Ya udah besok ya gitu. Saya kasihnya untuk yang kemarin. Yang ini mungkin mudah besok lusa saya berikan lagi. Dan komplit dengan pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Siap, mangga Bu. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah sampai di penghujung Pak Andri ya, dan alhamdulillah semakin pada semangat ini karena yang dibahas tidak hanya satu, jadi ada manajerial, ada juga pedagogik. Ibu, tapi pedagogiknya juga berhubungan dengan manajerial. Ya, bagaimana Bu? Di luar ini ya Bu, di luar pembahasan soal. Boleh. Maaf kalau salah, tapi Ibu pernah ikut pelatihan karya ilmiah Kinanti ya Bu ya? Iya. Oh iya. Bu Rati, iya. Iya, waktu itu kita satu kelompok. Satu kelas. Asa-asanya. Ya, mau nanya tuh kan Bu, kalau misalnya lewat Zoom kayak gini takut salah gitu. Tapi pas tadi dilihat